Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Senin tanggal 12 bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tentang negeri yang makmur, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat firman Allah taala surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan ayat 99. Kita baca ayat-ayatnya dan kita pelajari faedah yang penting dari ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Dan kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka kami akan membuka bagi mereka barakatin minas sama'i wal ardh, berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menghukum mereka disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ay amanat qulubuhum bima jaa bihi rusul wa saddaqat bihi wattaba'uhu wattaqau bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, sekiranya penduduk sebuah negeri hati-hati mereka beriman, mengimani dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, wa saddaqat bihi, mereka membenarkan ajaran para nabi dan para rasul, wattaba'uhu, dan mereka mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, wattaqau, dan mereka bertakwa, bi fi'li ta'at, dengan mengerjakan ketaatan, wa tarkil muharramat, dan mereka meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami akan buka untuk mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Ai qatrus sama'i wa nabatul ard. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, artinya Allah akan menurunkan hujan dan Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan.
Ai walakin kadzabu rusulahum, akan tetapi mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Fa'aqabnahum bil halak ala ma kasabu minal ma'athimi wal maharim, maka kami hukum mereka, kami binasakan mereka karena perbuatan mereka melanggar dosa dan mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk sebuah negeri merasa aman dengan datangnya siksa kami yang datang di malam hari, wa hum naimun, sedangkan mereka tertidur. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri merasa aman dari siksa kami yang datang di waktu duha, wa hum yal'abun, sedangkan mereka bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari siksa Allah kecuali kaum yang merugi. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, al-mu'minu ya'malu bit-ta'at wa huwa musyfiqun wajilun khaif. Al-mu'minu ya'malu bit-ta'at wa huwa musyfiqun wajilun khaif. Orang-orang yang beriman mengerjakan ketaatan, taat kepada Allah, wa huwa musyfiq, sedangkan orang yang beriman itu takut, wajil, bergetar hatinya, khaif, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman mengumpulkan antara ketaatan dan takut kepada Allah. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa amin, sedangkan orang-orang yang fajir, orang yang pendosa, orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka, mereka mengerjakan maksiat namun mereka merasa aman dari datangnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, orang yang beriman, al-mu'minu ya'malu bit-ta'at, orang-orang yang beriman mengerjakan ketaatan, wa huwa musyfiq, sedangkan dia takut, wajilun, bergetar hatinya, khawatir, khaif, sangat khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fajir, adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, ya'malu bil ma'asi, mereka mengerjakan kemaksiatan, wa huwa amin, sedangkan mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat yang agung ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dari pelajaran ayat-ayat yang mulia ini, al-amalu bit-tauhid
wattiba'ur rusul sababun li barakatil ard. Menegakkan tauhid, mengamalkan tauhid, dan mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul mendatangkan keberkahan di muka bumi. Jadi berkahnya bumi, makmurnya negeri dengan tauhid, makmurnya sebuah negara, makmurnya sebuah negeri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid itu berkah, sunnah itu berkah. Menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab berkahnya sebuah negeri. Jadi penduduk negeri akan dijamin keberkahannya oleh Allah apabila mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura." Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib tanfi khabathaha kama yanfil kiru khabathal hadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah negeri yang negeri itu akan menaklukkan negeri-negeri yang lain. Yaquluna Yathrib, nama negeri tersebut adalah Yathrib. Kenapa Madinah dinamakan Yathrib? Karena banyak wabahnya, kota yang penuh dengan penyakit. Yaquluna Yathrib, jadi orang yang ada di Madinah langsung sakit karena negeri yang wabah, kota yang penuh wabah, banyak penyakitnya. Namun dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka negeri tersebut dinamakan Wahiyal Madinah. Dulunya namanya Yathrib dan nanti akan diberi menjadi kota Madinah. Di dalam hadis yang lain dinamakan Thaibah, negeri yang penuh dengan kebaikan. Karena apa? Karena berkah, mengamalkan tauhid, menegakkan tauhid dan mengikuti sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanfi khabathaha, Madinah akan menghilangkan kotorannya. Kotoran-kotoran akan hilang dari Madinah. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana para api yang panas menghilangkan kotoran besi. Artinya apa? Orang-orang ahlul bidah, orang-orang kafir, orang-orang munafik akan tersingkirkan dari Madinah karena kuatnya pengaruh dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian berkahnya sebuah negeri, berkahnya sebuah negeri apabila ditegakkan tauhid, dan berkahnya sebuah negeri apabila ditegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila di dalam sebuah negeri
tauhid diremehkan, sunnah diabaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum negeri tersebut. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kullu salahin ala wajhil ard sababuhu at-tauhid wattiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan yang ada di muka bumi, semua kebaikan yang ada di muka bumi sebabnya adalah tauhid. Dan sebabnya adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan. Wa kullu syarrin wa bala'in ala wajhil ard sababuhu asyirk wa mukhalafatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua keburukan yang ada di muka bumi sebabnya adalah kesyirikan, ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah, dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang perumpamaan sebuah negeri yang makmur. Kemudian karena mereka menentang ajaran para nabi dan para rasul, maka Allah menjadikan negeri tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah surat An-Nahl ayat 112 dan 113. Surat An-Nahl surat 16 ayat 112 113. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa adab dan mereka adalah orang yang zalim. Perhatikan ayat yang agung ini. Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryah, dan Allah mengambil perumpamaan sebuah negeri, kanat aminah, negeri yang aman, mutmainnah, negeri yang makmur, negeri yang tentram, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, datang rizki melimpah ruah dari segala penjuru. Fakafarat bi an'umillah, namun mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Mereka melakukan kesyirikan, mereka menyelisih sunnah, dan mereka bermaksiat kepada Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun, akibat perbuatan mereka.
Walaqad ja'ahum rasulun minhum, dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Seorang rasul memberi peringatan supaya mereka kembali ke jalan Allah. Fakadzabuhu, namun mereka mendustakan rasul tersebut. Fa akhadhahumul adzabu wa hum zalimun, maka mereka pun disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah, dan mereka adalah kaum yang zalim. Ayat ini adalah ayat yang agung, keterangan bahwasannya negeri apabila diisi dengan tauhid, maka Allah menjadikan negeri yang makmur, negeri yang diberkahi. Namun apabila penduduk negeri kufur, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, mendustakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah merasakan kepada mereka ketakutan dan kelaparan karena dosa yang mereka kerjakan. Lihat pula firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba, perumpamaan negeri yang makmur. Kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Saba ayat 15 sampai ayat 17. Surat Saba surat 34 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Sungguh bagi kaum Sabat ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dan dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah baik, pohon asal dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan adab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir. Iya, perhatikan ayat-ayat yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh terdapat ayat-ayat Allah bagi penduduk negeri Saba di rumah-rumah mereka. Jannatani an yaminin wa shimal, kebun yang melimpah ruah di sebelah kanan sebelah kiri, kebun yang makmur, semua ada di kebun tersebut, di sebelah kanan rumah mereka, di sebelah kiri mereka. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun, negeri kalian adalah negeri yang makmur. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang pengampun. Fa'aradu, namun mereka berpaling,
Al-Imam Ibnu Katsir berkata, amilu bisyirk, mereka menyekutukan Allah, fa'aradu, diperintahkan bersyukur, malah mereka berbuat syirik, malah mereka berbuat sesat, malah mereka bermaksiat kepada Allah. Fa arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar. Wa baddalnahum bi jannataihim, dan kami ganti dua kebun mereka, jannataini dawatai ukulin khamtin, kami ganti dengan kebun yang buahnya pahit, wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, dan kami ganti dengan buah asal, pohon asal, dan sedikit pohon bidara yang berduri. Dzalika jazainahum bima kafaru, demikian balasan kami kepada mereka karena kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami menghukum kecuali orang-orang yang kafir. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 96 dan ayat 99. Dari ayat-ayat ini terdapat pelajaran asyirku wa mukhalafatur rasul wal ma'asi sababu fasadil ard, kesyirikan dan menyelisihi sunnah, kesesatan. Demikian pula kemaksiatan sebab rusaknya dunia ini, sebab hancurnya bumi karena kesyirikan, nomor 1. Kemudian karena kesesatan, menyelisihi sunnah, karena menyelisihi sunnah. Kemudian karena kemaksiatan. Maka Allah Ta'ala berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat berapa? Ayat 41. Surat Ar-Rum ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Baca artinya. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, banjir, ketakutan, paceklik, penyakit, bima kasabat aydin nas, virus dan yang lainnya. Ini karena dosa-dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang telah dibacakan, surat Al-A'raf al-amnu min makrillah minal kabair, merasa aman dari siksa Allah termasuk dosa besar. Jadi merasa aman dari siksa Allah termasuk dosa besar. Jadi kalau Allah memberi peringatan, hendaklah kita bertaubat, jangan dijadikan bahan candaan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan, suatu kaum apabila ditimpa bencana,
ditimpa musibah, dijadikan bahan candaan, maka Allah akan menghukum mereka. Jadi apakah dengan kita tertawa-tertawa? Bencana ini diangkat oleh Allah. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita supaya kita tidak mentertawakan musibah atau wabah yang melanda dunia di saat ini. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat surat Al-An'am, surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 42 sampai 44. Surat Al-An'am, di mereka yang suka bercanda, suka membuat video untuk mentertawakan virus corona atau yang lainnya, baca ayat ini. Kembalilah kepada Allah. Jangan itu dijadikan bahan candaan. Surat Al-An'am ayat 44. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'un فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpahkan kebenaran dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika itu mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya, perhatikan ayat-ayat yang agung ini, pelajaran bagi kita supaya tidak menjadikan bahan lelucon, bahan candaan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna ila umamin min qablik, dan sungguh kami mengutus para nabi dan para rasul kepada umat-umat sebelum kalian. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami rasakan kepada mereka, umat-umat yang membangkang, kami rasakan kepada mereka kesulitan, al-ba'sa, al-faqr, wad dharra, dan penyakit, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, tadarru', meminta kepada Allah dengan mengakui kesalahan. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u,
kalau sekiranya ketika datang kepada mereka ba'suna, yaitu peringatan, siksaan dari kami, tadarra'u, mereka tadarra'u, mereka menyesali perbuatannya, mereka beristighfar, mereka bertaubat, Allah akan mencabut hukuman tersebut. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, sekiranya apabila datang kepada mereka siksa kami, tadarra'u, mereka tadarru', mereka masing-masing mengakui kesalahannya, mengingat dosanya, kembali kepada Allah, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kualitas imannya, istighfar, taubat kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran dan yang lainnya, tadarra'u, maka niscaya Allah akan mencabut hukuman tersebut. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka semakin keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi mereka apa yang mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka lalai dari peringatan itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka pintu-pintu kepada mereka, hatta idza farihu, sampai mereka ketika bergembira, datang peringatan, bergembira, dijadikan bahan candaan, farihu bima utu akhadnahum baghtatan, kami hukum mereka secara tidak diduga-duga, faidahum mublisun, tiba-tiba mereka menyesali perbuatan mereka. Ayat-ayat ini adalah ayat yang agung. Marilah kita kembali kepada Allah. Kita menyadari diri kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tingkatkan ibadah kita, banyak membaca Al-Quran. Berapa juz hari ini kita membaca? Terus berapa banyak hari ini kita membaca berita baru? Sedangkan dengan dibacakan Al-Quran, Allahu Akbar, kemarin diteliti, Allahu Akbar, kemarin diteliti, ketika orang sakit positif virus corona, kemudian dibacakan Al-Quran, mengecil virus tersebut, mengecil. Namun ketika dibacakan musik semakin membesar, Allahu Akbar. Ketika diperdengarkan musik semakin menguat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an, yang Al-Quran itu adalah obat. Jadi kalau sekiranya kita kaum muslimin kembali baca Al-Quran, niatkan kepada Allah, niat meminta kepada Allah, baca Al-Quran karena Allah semata, Allah akan memberikan ketenangan jiwa. Dan apabila kaum muslimin kembali kepada Al-Quran secara maksimal, apa yang susah bagi Allah? Mencabut wabah ini dengan segera. Akan tetapi banyak di antara kita yang lalai, banyak di antara kita yang lalai terhadap diri sendiri. Maka ayat ini pelajaran bagi kita, jangan menjadikan wabah ini sebagai bahan candaan. Karena kalau kita bercanda, Allah tidak mencabut. Tapi kalau kita menyesali perbuatan kita, istighfar kepada Allah, kita kembali kepada Allah, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, ketika apabila datang siksa dari kami, tadarra'u, mereka tadarra'u, meminta kepada Allah penuh dengan penyesalan, penuh dengan harapan, menyesali dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah, Allah akan mencabut wabah itu. Walakin qasat qulubuhum, akan tapi hati mereka semakin keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi perbuatan mereka. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran orang yang beriman menggabungkan antara taat dan khawatir. Orang yang beriman semakin kuat imannya, semakin bagus ibadahnya, semakin khawatir, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Al-mu'minu yajma'u bainal amal wal khauf
wal fajir wal munafik. Adapun orang yang pendosa, yajma'u bainal ma'siyah wal aman. Orang yang beriman mengumpulkan antara amal, banyak ibadahnya, banyak amalnya. Semakin ditingkatkan amalnya, semakin banyak rasa takutnya. Kalau ada orang beramal, bukan berarti dia itu menganggap sudah baik, enggak, semakin takut. Orang yang hatinya lemah, amalnya sedikit, tapi merasa aman, sudah merasa dijamin surga, kedudukannya mulia di sisi Allah. Seperti katak di dalam tempurung. Tidak demikian orang yang beriman, dikatakan Hasan Al-Basri, ya'malu bitta'at wa huwa musyrik, wajil, khaif. Orang yang beriman itu taat kepada Allah, ibadahnya bagus, takut, khawatir, gemeteran hatinya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik, orang yang fasik, banyak maksiat tapi merasa aman. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ciri orang-orang yang beriman, banyak amalnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60 61. Surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 60 dan ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yakni sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Iya, perhatikan ayat ini. Jadi orang yang beriman menggabungkan antara berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dan takut kepada Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, man kana billahi apa? A'rafu, kana minhu akhwafu. Siapa yang lebih mengenal Allah, dia lebih takut pada orang yang enggak mengenal Allah. Biasa-biasa saja, santai-santai saja hidupnya, maksiatnya banyak, tapi merasa aman. Orang yang beriman, ilmunya bagus, ibadahnya bertambah, takutnya bertambah lagi, bukan merasa aman. Bukan orang itu kalau berlomba-lomba mengerjakan kebaikan lalu merasa aman, enggak. Perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang mengerjakan, bersedekah, salat, beramal soleh, masing-masing beramal sesuai dengan apa kemampuannya, kesungguhannya. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Demikian. Tidak pernah merasa aman. Abdullah bin Umar berkata, lau anni a'lamu anna raq'ataini mutaqabbalataini. Sekiranya aku tahu raq'ataini muqtabalaini. Sekiranya aku tahu 2 rakaat yang aku kerjakan diterima oleh Allah, taraktul amal. Aku sudah beramal lagi. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah menerima amal orang yang bertakwa saja. Artinya tidak tahu. Wa qulubuhum wajilah, banyak amalnya, hatinya takut. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud ayat ini? Apakah mereka pencuri, pemabuk, kemudian pezina, lalu takut pada Allah? Rasulullah SAW menjawab, bukan itu wahai Aisyah. Mereka ada orang yang sholat, orang yang berpuasa, bersedekah, tapi mereka takut pada Allah. Wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat.
mereka itulah orang yang bersegera mengerjakan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Allahu Akbar. Orang yang beriman jangan pernah merasa aman dari siksa Allah, karena orang yang beriman selalu menggabungkan antara bersemangat di dalam ibadah, bersemangat berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, bersemangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang hatinya lemah, orang-orang yang fasik waliyadzubillah, menggabungkan adalah antara maksiat dan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian tausiah singkat yang bisa disampaikan pada malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus corona dari kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.